Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, jumpa lagi nih bersama Michan di channel Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini Michan akan membawakan cerita baru nih gengs, yang berjudul Janji Mati. Kalian pasti penasaran kan, bagaimana ceritanya Janji Mati? Cerita ini ditulis oleh Agil Saputra, dan jika kalian ingin membaca tweetnya sendiri gengs, kalian bisa banget kok langsung kunjungi tweet beliau ya, di @agilsaputra. Dan seperti biasa, Michan akan selalu menyediakan linknya di kolom deskripsi ya gengs. Oke, daripada lama-lama langsung saja kan kita mulai ke ceritanya. Cerita ini berlatar pada tahun 1970-an gengs. Sebut saja namanya Tami dan Kuncoro. Mereka sudah menjalin hubungan sejak SMA, kurang lebih sudah 5 tahun. Mereka juga kuliah di universitas yang sama di Jogja, sama-sama cinta pertama. Mungkin itu yang membuat hubungan mereka awet. Saat beberapa semester Tami kuliah, ayahnya meninggal. Tami yang sangat mencintai Kuncoro sempat memaksakan untuk tetap kuliah karena ingin selalu berada di dekat Kuncoro. Tapi karena perekonomian keluarga Tami memburuk, terpaksa dia berhenti kuliah. Tami yang dulu hidup sangat berkecukupan, waktu itu bangkrut hingga harus pindah di rumah kontrakan karena ibunya terlilit hutang. Walau begitu, Kuncoro tetap setia dan selalu menghabiskan jeda waktu libur kuliahnya bersama Tami. Hubungan mereka pun tetap hangat meski hanya bisa berkirim surat kalau tidak bisa bertemu. Singkat cerita, setelah Kuncoro lulus kuliah dan bekerja, Kuncoro ingin menjalin hubungan yang lebih serius dengan Tami. Tidak ada aral yang melintang, meski Kuncoro berasal dari keluarga terpandang. Dengan keadaan Tami waktu itu, orang tua Kuncoro sangat merestui hubungan mereka. Sekitar tahun 74-75, Tami dan Kuncoro bertunangan dan akan menikah sekitar 1-2 tahun kemudian. Tapi tak disangka, sekitar 3-4 bulan mereka bertunangan, Tami tiba-tiba jatuh saat mencuci pakaian di sumur belakang rumahnya. Kuncoro yang diberi kabar 1 jam setelah kejadian itu langsung tergopoh-gopoh menuju rumah Tami. Tapi Tami sudah dilarikan ke rumah sakit. Saat Kuncoro sampai ke rumah sakit, betapa kagetnya dari mulut pintu kamar pasien, dia melihat perawat hendak menyelimuti seluruh tubuh Tami. Nyawa Tami sudah tidak tertolong. Kuncoro lari memeluk tubuh Tami. Menurut narasumber, Tami meninggal sekitar 2-3 menit sebelum Kuncoro datang. Kuncoro menangis berurai air mata. "Kamu tidak akan mati, Tami. Kita sudah berjanji." Begitu kira-kira kata Kuncoro saat itu. Tapi sepahit apapun, kenyataan tetaplah kenyataan. Menurut diagnosa dokter, Tami mengalami pecah pembuluh darah di bagian otak. BTW, biasanya ini dialami oleh orang yang terlalu banyak pikiran, tertekan, kurang tidur, dan memiliki pola hidup yang tidak sehat. Kuncoro tahu itu karena Tami selalu berkeluh kesah di suratnya tentang dia yang harus ikut menanggung hutang puluhan juta dari kebangkrutan setelah ayahnya tiada. Tapi Kuncoro tak berpikiran bila itu akan membuat keadaan menjadi begini. Mata Kuncoro sembab berjalan di samping ibunya Tami sambil membawa foto berbingkai Tami. Kuncoro mencoba tegar berjalan menuju makam. Sesekali ia merangkul calon mertuanya yang berlinang air mata. BTW, Tami adalah anak tunggal, jadi hati ibunya juga sangatlah hancur. Menurut narasumber yang kebetulan ikut dalam prosesi pemakaman itu, ibu Tami sempat histeris saat jenazah Tami dimasukkan ke liang lahat. Aku mau ikut. Ibu Tami memberontak, ingin melepaskan diri dan ikut nyemplung ke liang lahat Tami. Kuncoro pun memeluk ibu Tami. "Istighfar, Bu. Istighfar." Prosesi pemakaman pun berlangsung sampai selesai. Malamnya Kuncoro tidak pulang, dia lebih memilih menemani calon mertuanya menemui para orang yang takziah. Walau di situ juga banyak sanak saudaranya Tami. Tapi saat acara tahlilan 3 hari meninggalnya Tami, ada pemandangan yang kurang baik, yaitu tak satu pun sanak saudara terdekat Tami yang ikut hadir di situ. Kuncoro belum berpikir, ini ada apa ya? Tapi setelah dilihatnya 7 hari sampai 40 hari, memang tak ada satupun saudara Tami yang ada dan hadir di situ. Tak tega Kuncoro melihat ibu Tami yang diginikan. Di malam hari saat suasana tak begitu ramai, Kuncoro mencoba mendekati ibu Tami.
sekedar menenangkan. Ibu Tami memang terlihat banyak melamun setelah meninggalnya Tami. Kuncoro memang sangat dekat dengan Ibu Tami. Sambil memijat bahunya, Kuncoro berkata, "Sudah Bu, jangan merasa kesepian. Kuncoro ini kan juga anak Ibu." Ibu Tami menghela nafas panjang dan bilang, "Iya Le, Ibu ngerti." Kuncoro pun bertanya, "Loh Bu, kok sampai 40 hari ini gak ada saudara yang datang ke sini?" Kalau saya persingkat itu kira-kira begini. Dulu keluarga Tami itu cukup kaya dan sukses. Tapi sejak ayah Tami meninggal, mereka kan bangkrut sampai harus jual rumah dan tinggal di kontrakan. Itu pun hutangnya belum lunas. Ya tidak tahu juga apakah itu penyebabnya, tapi setelah keluarga Tami bangkrut, semua sanak dan saudara yang notabene orang-orang kaya juga, kesannya seperti menjauh. Ya biasanya sih gitu. Kembali ke cerita, di percakapan itu Kuncoro mencoba mencari tahu berapa sisa hutang keluarga Tami, dan nominalnya sekitar 30 jutaan. Kalau di tahun itu mungkin sangat banyak ya. Kuncoro bertekad dalam hati, ingin membantu melunasi hutang itu. Setelah kematian Tami, seperti tidak ada yang aneh dalam diri Kuncoro dan tetap menyempatkan diri menjenguk Ibu Tami di rumahnya. Di sela-sela dia bekerja, Kuncoro kini bekerja sebagai kontraktor. Tekad dalam hatinya untuk melunasi sisa hutang tetap ada. Dulu dia sempat mencari informasi kepada siapa saja keluarga Tami berhutang yang ia datangi satu persatu dan melakukan janji tertulis bahwa sekarang dialah yang menanggung hutang itu. Kuncoro mulai mencicil satu persatu hutang itu hingga lunas beberapa tahun kemudian. Kuncoro kini sukses, tapi beberapa teman-teman Kuncoro mulai tahu keanehan-keanehan dalam diri Kuncoro yang mungkin selama ini tak banyak yang tahu. Kuncoro sering membeli pakaian-pakaian wanita secara diam-diam. Walau sebenarnya teman-teman dan keluarganya tahu, tapi mereka mendiamkan atau pura-pura tidak tahu. Tapi makin kesini Kuncoro mulai semakin aneh. Tadinya Kuncoro yang tertutup menjadi vulgar. Setiap dia habis membeli pakaian wanita, selalu diperlihatkan ke teman atau keluarganya dan bilang, "Bagus kan? Tami pasti suka ini kan?" Setiap malam minggu, Kuncoro selalu nongkrong di depan stasiun radio di Pekalongan, yang mana dulu tempat itu adalah tempat Tami dan Kuncoro pacaran waktu SMA. Dia juga sekarang sudah jarang ke rumah Tami. Perlahan orang di sekitarnya mulai menyadari bahwa kini tatapan mata Kuncoro kosong, seperti orang yang kena gangguan jiwa. Setiap bertemu teman atau orang sekitarnya, dia selalu bercerita tentang Tami hari ini. Seperti misalnya, "Wah, tadi saya makan bakso di sana sama Tami, enak loh." Seolah dia masih bertemu Tami setiap hari. Setiap kali diingatkan kalau Tami sudah meninggal, Kuncoro selalu marah, menundukkan kepalanya dan pergi berjalan sambil menggerutu tidak jelas. Walau begitu, Kuncoro sekilas tetap seperti orang normal. Dia juga tetap bekerja. Teman-temannya yang iba akhirnya kadang menanggapi omongan Kuncoro. Misal ditanya, "Kenapa kamu kalau ngapel malam minggu malah di stasiun radio, bukan di rumah Tami?" Dan Kuncoro berkata kalau Tami itu selalu ingin jalan-jalan karena kalau nanti kami sudah menikah, gak akan ada banyak waktu buat kami berdua jalan-jalan. Setiap pertanyaan itu diulang oleh orang yang sama. Kuncoro juga tetap menjelaskan seolah orang itu belum pernah bertanya. Kesaksian dari teman dekat Kuncoro, sebut saja Yono. "Yono, saya adalah teman SMA Tami dan Kuncoro. Kebetulan kami juga satu desa. Memang sejak Tami meninggal, Kuncoro jarang berbaur. Awalnya saya kira dia sibuk kerja. Tapi beberapa tahun belakangan, dia sering sekali nongkrong di kampung tapi dengan perangai yang berbeda. Sekitar seminggu dia menjadi perbincangan di desa karena kelakuan-kelakuan anehnya. Semua warga pun tahu kalau Kuncoro sepertinya stres. Setiap malam minggu, dia selalu keluar dengan motornya, dandanan rapi. Habis maghrib, dia sempat menyempatkan diri untuk mampir ke tempat biasanya anak-anak muda berkumpul. Dan setiap jam 7, dia selalu pamit ngapel dan menjemput Tami. Seperti itu selalu berulang setiap malam minggu. Makin kesini saya jadi penasaran, dan di suatu malam minggu, saya iseng nyoba untuk membuntuti Kuncoro. Di mana sih kalau dia jemput Tami? Sedikit lucu sih, tapi jujur saya sangat iba dengan dia. Nah, dengan motor pinjaman dari paman saya buntuti Kuncoro. Tapi di perjalanan saya bingung karena jalan itu menuju rumah Tami yang dulu.
yang katanya sudah disita bank. Tapi setelah melewati rumah itu, bukannya berhenti, tapi Kuncoro jalan terus menuju ujung desa. Saya ikuti terus, sampai akhirnya dia berhenti di depan gapura sebuah makam, yang mana itu adalah makam tempat di mana Tami dikuburkan. Di jarak kira-kira 20 meter, saya melihat Kuncoro seperti terlibat percakapan kecil sebelum akhirnya dia jalan lagi. Seketika itu, bulu kuduk saya langsung merinding. Saya pun putar balik dan pulang. Di kampung ternyata kawan-kawan sudah menunggu jawaban saya tentang di mana Kuncoro menjemput Tami. Setelah saya ceritakan, semua kaget dan bingung. Bingung antara Kuncoro gila atau memang Kuncoro menjalin hubungan dengan Tami yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu. 6 tahun sudah sejak Tami meninggal dunia, tapi Kuncoro semakin aneh. Entah itu gangguan jiwa atau memang Kuncoro benar menjalin hubungan dengan arwah Tami. Sangat sulit disimpulkan karena di satu sisi Kuncoro seperti orang normal biasa. Jalan medis juga sempat ditempuh dan didiagnosanya Kuncoro cuma delusi. Tapi di lain sisi ada beberapa orang yang bersaksi melihat lelembut yang menyerupai Tami. Pekalongan, sekitar tahun 1976-77. Narasumber Fatah. Fatah bercerita tentang keanehan Kuncoro sudah menjadi rahasia umum, tapi tak ada satu orang pun yang berani mengunjingnya. Karena di desa Kuncoro adalah anak dari keluarga terpandang dan disegani. Fatah, saya adalah salah satu orang yang bingung untuk menyimpulkan bahwa Kuncoro itu gila. Pasalnya dari luar dia masih seperti orang normal pada umumnya. Dia bekerja, ikut kerja bakti dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di desa. Kebetulan juga rumah kami bersebelahan. Tapi di sisi lain saya bisa dibilang orang yang paling sering melihat atau mendengar keanehan dalam diri Kuncoro. Sedikit mundur ke belakang ya, saat untuk pertama kalinya saya menyaksikan keanehan itu. Jadi jendela kamar saya dan Kuncoro itu bersebelahan, bahkan saling berhadapan. Hanya tersekat jalan setapak di antara rumah saya dan rumah Kuncoro. Waktu itu malam hari, sekitar pukul 12. Saya yang tidak bisa tidur mendengar seperti sebuah percakapan dari kamar Kuncoro. Awalnya saya kira itu radio, tapi semakin saya amati ternyata itu bukan suara radio, melainkan suara dua orang sedang mengobrol. Saya tidak begitu tahu apa isi percakapan itu karena suaranya lirih. Dan suara lawan bicaranya itu seperti hanya berbisik. Saya yang penasaran mencoba mengintip, membuka jendela sedikit demi sedikit, dan ternyata benar. Ada dua orang sedang berbincang, tapi dengan nada berbisik. Sesekali ada suara tawa ditahan. Di situ saya langsung bergidik takut. Saya tutup jendela dan mencoba untuk tidur, tapi suara itu masih saja ada. Saya jadi tak bisa tidur, hingga menjelang azan subuh, suara itu baru hilang. Kejadian itu terus berulang, walau tidak setiap hari. Saya jadi sedikit terbiasa sih. Sampai di suatu malam, ada suara kerengitan jendela yang terbuka. Bukan di jendela saya, tapi di jendela kamar Kuncoro, dan ada seperti bau busuk menyengat, seperti masuk menembus dari luar. Saking baunya, saya sampai beranjak dari tempat tidur, mencari-cari dari mana sumber bau itu. Saya pun membuka jendela kamar saya, dengan sedikit jengkel. Saya buka lebar-lebar, dan di depan jendela Kuncoro yang juga terbuka lebar, saya melihat ada wanita telanjang bulat dengan kepala gundul atau botak, melirik ke arah saya sambil tersenyum lirih. Wajahnya tak jelas, hanya terlihat matanya yang hitam. Tubuh saya tak bisa bergerak sampai sosok itu berlalu tanpa menutup jendela lagi. Saya langsung berlari ke kamar ibu saya, dan keesokan harinya saya demam sampai harus dibawa ke rumah sakit. Setelah 3 hari saya opnam, saya pulang ke rumah, dan biasa para tetangga pada jenguk saya di rumah. Rame banget waktu itu rumah saya. Dan pas semua tetangga sudah pulang, datanglah Kuncoro sambil membawa buah-buahan. Langsunglah dia masuk ke dalam kamar dan duduk di samping saya. Sembari ibu membuatkan minuman, kami berbincang-bincang, basa-basilah, dan tiba-tiba saja Kuncoro bilang, "Jangan bilang siapa-siapa ya." Yang intinya Kuncoro bilang jangan bilang siapa-siapa ya kalau kemarin malam Tami ke rumah Kuncoro dan masuk lewat jendela. Dengan gugup saya menganggukkan kepala saja. Tiba-tiba saja Kuncoro pamit pulang. Ibu saya yang sudah membuatkan minum, ya basa-basilah, bilang,
Kok buru-buru amat sih Mas Kuncoro? Minumannya ini loh. Tapi Kuncoro bilang, sudah Bu, gak usah repot-repot. Saya sudah keburu mau belanja buat keperluan nikah saya. Sambil dia berjalan pergi. Beberapa hari kemudian Kuncoro semakin parah. Dia mulai ngomong ke orang-orang kalau besok dia mau nikah dengan Tami. Dengan nada geram, ia bilang ke orang-orang kalau dia akan kawin lari kalau orang tuanya gak setuju. Ya iyalah, nikah sama lelembut, mana ada orang tua yang setuju. Sampai mengumumkan tanggal pernikahan, kalau tidak salah tanggal 24 November di antara tahun 78-79. Orang-orang tentu saja tidak memperdulikan omongan itu. Kuncoro juga terlihat berbelanja seperti beras, mie, dan lain-lain untuk keperluan pesta pernikahannya nanti di tanggal 24. Walau tidak ada yang peduli, tapi tak bosan Kuncoro selalu mengingatkan teman dan tetangganya kalau tanggal 24 November dia akan menikah. Tapi yang mengagetkan adalah pada tanggal 24 November yang mana itu katanya adalah hari pernikahannya Kuncoro. Kuncoro bunuh diri di kamarnya, menggantung dirinya dengan kain sarung. Dan selesai. Sekian dan itulah akhir dari kisah misteri yang berjudul Janji Mati dan kisah si Kuncoro yang tidak rela kalau si Tami itu sudah meninggal. Oke gengs, di sini Michan cuma mau berpesan ya. Gengs. Kita boleh mencintai seseorang dengan sepenuh hati kita. Tapi ya begitu, balik lagi kita harus sewajarnya saja jika mencintai seseorang. Jangan sampai seperti Kuncoro pada cerita kali ini, ya. Sampai dia rela mati bunuh diri cuma buat si Tami. Akhir kata Michan ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video kali ini. Dan tak lupa juga nih Michan ingatkan untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya gengs. Dan jangan lupa nih coret-coret pada kolom komentar ya jika ada penyampaian kata ataupun kalimat yang kurang tepat. Dan jika dalam cerita ini terdapat nama, tokoh, dan tempat yang sama, itu hanya kebetulan semata gengs. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.